Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat terkenal kejujurannya, bahkan sejak beliau masih remaja. Di semua kalangan beliau dikenal sebagai orang yang sangat bisa dipercaya dalam hal apapun, sehingga di kota Mekah pada zaman itu pun hampir semua orang penduduk Quraisy mengenal beliau sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Beliau adalah orang yang sederhana, tapi bukan berarti kesederhanaan itu diartikan sebagai miskin dalam hal kekayaan duniawi. Kesederhanaan hidup beliau adalah semata-mata hanya karena beliau tidak mau menjadi seseorang yang terbebani dan terperdaya oleh kekayaan, melainkan adalah sebuah pilihan. Hal ini terbukti di suatu ketika saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba datang dari langit, turunlah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menawarkan suatu perkara. Malaikat itu tidak pernah turun ke bumi sejak dia diciptakan, kecuali hanya saat itu. Wahai Muhammad, aku diutus kepadamu oleh Rabb-Mu. Apakah engkau ingin dijadikan sebagai seorang raja sekaligus nabi, atau seorang hamba sekaligus rasul? Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan jelas bahwa beliau hanya ingin menjadi seorang hamba dan rasul. Kecerdasannya dalam hal mengelola keuangan membuatnya sangat dipercaya oleh para bangsawan dan saudagar untuk mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad kala itu. Termasuk salah satu di antara golongan bangsawan itu adalah Sayyidah Khadijah yang kala itu belum menjadi istrinya. Melalui kemahirannya dalam bidang itu, maka Allah cukupkan baginya kekayaan duniawi. Terbukti dari besarnya jumlah mahar yang mampu beliau berikan saat meminang Sayyidah Khadijah menjadi istrinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 200 bakroh. Bakroh di sini berarti seekor unta betina yang masih muda. Jika dihitung menggunakan nilai mata uang saat ini, seekor unta betina yang berkualitas bisa dibeli dengan harga 50-55 juta rupiah. Belum lagi ditambah beberapa keping uang emas. Itu artinya jika dirupiahkan, mahar Nabi Muhammad untuk Khadijah senilai 1,3 miliar rupiah. Nilai yang cukup besar bahkan untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan saat Nabi Muhammad meminang Sayyidah Aisyah? Seperti diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah berkata, mahar Rasulullah kepada para istrinya ialah 12 uqiyah dan 1 nas. Lalu Aisyah melanjutkan, tahukah Anda apakah nas itu? Abdurrahman menjawab, tidak wahai Aisyah. Istri Rasulullah itu berkata, setengah uqiyah, jadi semuanya 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk para istrinya. Adapun dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak, sedangkan 500 dirham itu sama nilainya dengan 200 dinar atau 200 keping emas. 1 dinar mempunyai berat 4,25 gram. 1 gram emas 24 karat yang paling berkualitas anggap saja di harga 1.500.000 rupiah. Berarti 1 dinar itu sama nilainya dengan 6.360.000 rupiah. Jika dikalikan 200 keping, jumlahnya mencapai 1,272 miliar rupiah, hampir sama dengan mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan saat Nabi menikahi Hindun atau Ummu Habibah, beliau memberikan mahar sebanyak 4.000 dirham. Itulah kira-kira perbandingan jumlah mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk istri-istrinya. Perlu diketahui bahwa nilai tukar emas pada zaman Nabi hidup hingga sampai saat ini nilainya sama, berbeda dengan nilai tukar mata uang lain yang akan mengalami penurunan nilai yang disebabkan oleh banyak faktor. Jadi
Jika di saat ini saja jumlah tersebut masih tergolong sangat besar, bagaimana pada zaman dahulu? Masihkah Anda menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang miskin harta? Untuk para pendengar yang belum menikah, sudah berapa banyak Anda menyiapkan mahar untuk calon istri Anda? Wallahu a'lam bishshawab.